Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Turnastiti selaku dosen pembimbing. Saya Nizar Akwita, mahasiswa eksekutif MBA Angkatan 35 Kampus Yogyakarta, konsentrasi Strategic Management. Izinkan pada kesempatan kali ini mempresentasikan hasil penelitian tesis saya berjudul Analisis Pengaruh Persepsi Beban Kerja Berlebihan dan Stres Kerja terhadap kinerja pegawai dengan pemoderasi dukungan organisasional persepsian pada situasi pandemi COVID-19. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan kesehatan di negara Indonesia, di mana tujuan utamanya adalah mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik sebagai investasi jangka panjang dari pembangunan sumber daya manusia yang lebih produktif untuk menunjang pembangunan negara Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana dari Sistem Jaminan Sosial Nasional ini terdapat 5 jaminan sosial yang ada di negara Indonesia. Peningkatan jumlah peserta JKNKIS yang meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 secara langsung akan meningkatkan rasio jumlah pegawai terhadap peserta JKNKIS di seluruh Indonesia. Penambahan peserta ini tentunya akan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang awalnya adalah 14.100 menjadi 26.190 di era BPJS Kesehatan pada tahun 2022, yang diantaranya adalah 2.800 merupakan rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Selain itu, pada tahun 2020, WHO menetapkan situasi COVID-19 menjadi bencana pandemi di seluruh dunia, dan pemerintah Indonesia menetapkan bencana nasional pada bulan Maret di tahun 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia masih cenderung fluktuatif, hingga pada tahun 2021 jumlah kasus COVID sebesar 50-60 ribu kasus setiap harinya. Sementara itu, BPJS Kesehatan yang sebelumnya hanya bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dari program JKNKIS juga akan terlibat langsung terhadap proses pelaksanaan dari pelayanan kesehatan akibat COVID-19. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwasanya verifikator BPJS Kesehatan ini melakukan kerja lembur, terutama pada akhir pekan pada tahun 2021. Sedangkan yang seperti ditentukan bahwasanya SLA, Service Level Agreement, dari verifikator internal BPJS Kesehatan ini adalah 10 hari kalender, dan SLA dari klaim COVID-19 ini adalah 10 hari kerja. Jadi secara tidak langsung, verifikator BPJS Kesehatan ini dalam kurun waktu kurang dari 20 hari harus menyelesaikan klaim akibat JKNKIS dan klaim akibat pelayanan kesehatan COVID-19 ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah landasan teori persepsi beban kerja. Pegawai diminta melakukan kerjaan yang lebih banyak dari dia yang diharapkan dan bertanggung jawab dalam periode tertentu menurut Kaplan tahun 1999. Yang kedua adalah stres kerja, di mana konsekuensi dari tindakan yang merupakan respon dalam beradaptasi dan dipengaruhi oleh adanya perbedaan individu serta proses psikologis menurut Robin and Judge tahun 2017. Yang selanjutnya adalah kinerja, yang merupakan nilai dari serangkaian perilaku karyawan yang berkontribusi baik secara positif maupun negatif terhadap pencapaian dan tujuan organisasi. Variabel yang selanjutnya adalah dukungan organisasional persepsian, di mana disebutkan bahwasanya sejauh mana karyawan merasa bahwa kontribusi yang telah diberikan akan dihargai oleh organisasi. Kerangka penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel. Yang pertama adalah persepsi beban kerja berlebihan, yang kedua adalah stres kerja, yang ketiga adalah kinerja pegawai, serta variabel moderasi dukungan organisasional persepsian. Sehingga terjadi 4 hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat konfirmatori dan kuantitatif, di mana sampel dari penelitian ini adalah verifikator BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap klaim JKN maupun klaim COVID-19 dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Definisi operasional dari 4 variabel dalam penelitian ini, yang pertama adalah persepsi beban kerja berlebihan, merupakan perasaan yang dialami oleh pegawai pada saat pekerjaan yang diterima terlalu banyak, dan variabel PBKB ini akan diukur menggunakan 4 pertanyaan yang diambil dari penelitian Ahuja pada tahun 2007. Yang kedua adalah stres kerja, di mana respon psikologis terhadap tuntutan yang memiliki beban kerja tertentu untuk keseluruhan pegawai. Dan stres kerja ini akan diukur menggunakan 10 pertanyaan yang diambil dari American Institute of Stress. Variabel ketiga adalah kinerja pegawai, yang merupakan nilai dari kontribusi karyawan terhadap pencapaian dan tujuan organisasi. Kinerja pegawai akan diukur dengan 20 butir pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Wellburn pada tahun 1997. Definisi operasional yang keempat adalah dukungan organisasional persepsian, merupakan sejauh mana karyawan merasa bahwa kontribusi yang telah diberikan dihargai oleh
organisasi atau perusahaannya. Dukungan organisasional nantinya akan diukur dengan menggunakan 6 pertanyaan yang diadopsi dari kuesioner Eisenberger pada tahun 1990. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah evaluasi instrumen penelitian, jadi terdapat proses uji validitas dan uji reliabilitas, dan yang kedua adalah uji hipotesis. Sebagian besar responden berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian masa kerja 5-10 tahun itu menempati posisi yang teratas dengan persentase mencapai 83%. Selanjutnya adalah uji validitas dari instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel stres kerja dan kinerja memiliki nilai di bawah kriteria, yaitu di bawah 0,5, didapatkan nilai 0,43 dan 0,38, sehingga itu akan memberikan pengaruh terhadap nilai AVE dari masing-masing variabel. Hasil uji dilakukan secara bertahap hingga memperoleh nilai AVE variabel stres kerja dan kinerja memenuhi kriteria kelulusan, yaitu lebih dari sama dengan 0,5. Proses analisis data yang kedua adalah uji reliabilitas dari instrumen penelitian ini. Selanjutnya adalah analisis Gottesov fit model, di mana nilai GOV ini didapatkan dari akar dari nilai AVE dikali dengan R square yang didapatkan nilai 0,414. Nilai GOV ini diinterpretasikan menjadi 3. Yang pertama 0,1 artinya lemah, 0,25 moderate, dan 0,36 strong. Kemudian uji analisis Gottesov fit model ini dinilai lebih besar dari 0,38 yang artinya model penelitian ini sudah baik dan dinilai kuat. Selanjutnya adalah pembahasan hipotesis yang pertama. Persepsi beban kerja berlebihan memiliki pengaruh positif pada stres kerja pegawai dalam situasi pandemi COVID-19. Yang artinya hipotesis pertama ini terdukung. Menjelaskan bahwasanya kondisi pegawai yang memiliki persepsi beban kerja berlebihan akan membentuk perilaku tentang penugasan kerja ditambah dengan waktu yang terbatas sangat jelas memberikan pengaruh terhadap kondisi stres kerja yang dialami oleh pegawai BPJS Kesehatan. Pembahasan hipotesis yang kedua adalah menjelaskan bahwasanya persepsi beban kerja yang berlebihan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan. Persepsi beban kerja yang dirasa berlebihan oleh pegawai tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Jadi kinerja pegawai BPJS Kesehatan terbukti tetap dijalankan dengan profesional dan sesuai dengan tanggung jawabnya walaupun pegawai memiliki persepsi beban kerja yang berlebihan. Hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini adalah stres kerja tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi pada penelitian ini tidak terbukti bahwa stres kerja tersebut akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja. Menurut Lazarus and Volkmann pada tahun 1984 disebutkan bahwasanya jika stres kerja benar-benar memiliki dampak negatif pada individu, itu akan sangat tergantung pada penilaian dan proses coping. Dan di dalam internal BPJS Kesehatan ini adanya proses CAM, Coaching, Huddle, Assist, Maintain, and Practice, yang dimungkinkan akan memberikan dukungan secara langsung walaupun pegawai itu memiliki stres kerja yang tinggi. Namun itu akan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan. Kemudian hipotesis yang keempat adalah tidak bisa dianalisis. Karena hipotesis yang ketiga tidak terdukung, maka DOP ini tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Dan pada penelitian ini ditemukan bahwasanya DOP ini akan memunculkan keterkaitan negatif stres kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi pada saat dukungan organisasional persepsian yang dimiliki oleh pegawai ini akan semakin tinggi, keterkaitan negatif stres kerja terhadap kinerja akan semakin baik. Artinya kinerja pegawai ini akan semakin baik dan stres kerjanya akan cenderung menurun. Menurut teori yang diutarakan oleh Roth dan Eisenberger pada tahun 2002 menyatakan bahwa penilaian positif organisasi akan membentuk kepercayaan karyawan bahwa usaha mereka akan dihargai. Jadi memang DOP ini akan memberikan pengaruh terhadap penurunan stres kerja pegawai yang akan meningkatkan kinerja pegawai di BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi beban kerja berlebihan akan memberikan pengaruh positif terhadap stres kerja pegawai BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah persepsi beban kerja berlebihan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, stres kerja tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan. Dan yang keempat adalah DOP tidak bisa dianalisis. Implikasi dari penelitian ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan intensitas dukungan organisasional dalam rangka meminimalisir stres kerja dan meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan self-administered questionnaire, di mana kuesioner ini dimungkinkan menimbulkan bias penelitian karena pemahaman objektif dari masing-masing responden. Sarannya adalah pertanyaan terbuka untuk membuat validasi kualitatif dari masing-masing responden yang terlibat dalam penelitian selanjutnya.
Kemudian sebaran responden belum merata di seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan. Kemudian tidak adanya variabel kontrol yang terlibat dalam penelitian ini yang dikhawatirkan bisa memberikan pengaruh dari hasil penelitian. Demikian presentasi dari hasil penelitian tesis yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.